itu. Apakah kekurangan material atau kekurangan spiritual? Maka yang paling penting untuk kita pahami dari ucapan referen Mazmur ini adalah definisi kekurangan itu apa dan kekurangan dalam hal apa. Yang ketika kita membiarkan digembalakan oleh Yesus, maka kita tidak kekurangan. Karena begini, Yesus itu seorang gembala yang punya kekayaan spiritual, bukan kekayaan material, bukan kekayaan uang, bukan kekayaan barang. Dia tidak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada beberapa pokok pikiran yang dapat kita maknai dari bacaan suci dan referen Mazmur yang telah kita dengar dari bacaan-bacaan suci hari ini. Pertama, mulai dari definisi kekurangan. Dalam referen Mazmur, kita menemukan tulisan atau kata-kata, "Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan." Berarti kalau kita membiarkan hidup kita digembalakan oleh Tuhan, kita tidak akan merasa kekurangan. Nah, itulah yang dialami oleh orang-orang dalam Injil yang telah kita dengar. Ketika mereka memberikan dirinya dalam kegembalaan Yesus, mereka tidak merasa dan mengalami kekurangan dalam hidup. Bapak Ibu, ketika mereka merasa bahwa dalam kegembalaan Yesus mereka tidak merasa kekurangan, sebenarnya kekurangan apa sih itu? Apakah kekurangan material atau kekurangan spiritual? Maka yang paling penting untuk kita pahami dari ucapan referen Mazmur ini adalah definisi kekurangan itu apa dan kekurangan dalam hal apa. Yang ketika kita membiarkan digembalakan oleh Yesus, maka kita tidak kekurangan. Karena begini, Yesus itu seorang gembala yang punya kekayaan spiritual, bukan kekayaan material, bukan kekayaan uang, bukan kekayaan barang. Dia tidak memiliki apa-apa, tapi dia memiliki kekayaan spiritual. Maka sebenarnya orang yang tidak kekurangan kekayaan ketika digembalakan oleh Yesus adalah orang yang mengalami kemiskinan spiritual lalu meminta untuk digembalakan oleh Yesus. Jadi ini konsep utama, merasa kekurangan spiritual. Nah, ini yang bertentangan dengan hidup manusia, karena kalau bicara kekurangan, orang hanya berpikir tentang materi, uang, dan kekayaan. Sehingga banyak orang yang merasa kekurangan dalam hidup justru karena standarnya adalah materi, pendapatan, uang, dan ekonomi. Jarang sekali kita menemukan orang merasa mengalami kekurangan kekayaan rohani. Jadi kalau bicara kekayaan rohani, sebenarnya apa yang ada di dalam pribadi kita menyangkut hati, pikiran, kehendak. Berarti masalah batin. Dan saya rasa memang yang paling banyak kekurangan dalam diri kita adalah kekayaan rohani ini. Sehingga kita mengalami jiwa gersang, pikiran kerdil, hati yang kepanasan, karena kita kekurangan kekayaan spiritual atau rohani. Karena Bapak Ibu, seluruh hidup kita sebenarnya dikendalikan oleh
jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Maka menurut seorang pemikir dan filsuf bernama Friedrich Wilhelm Nietzsche, masalah terbesar dalam hidup seorang adalah ketika ia memiliki will to power, kehendak untuk berkuasa. Dan ini sebuah perasaan kehendak, maunya menang sendiri, maunya ingin berkuasa sendiri, maunya punya banyak. Sehingga kalau kita merasa kekurangan dalam hidup, sebenarnya bisa terjadi bukan karena faktanya kita kurang, tapi perasaan kita merasa kurang. Ada banyak orang yang dalam hidup sudah punya apa-apa, pendapatan bagus, gaji bagus, kekayaan bagus, secara material bagus, tapi ia tetap merasa itu tidak cukup. Kenapa? Bukan masalah barangnya yang kurang dan tidak cukup, tapi perasaan. Maka mengelola perasaan adalah hal terpenting dan utama yang perlu kita sadari. Bagaimana mengelola perasaan, bagaimana mengelola pikiran, bagaimana memelihara jiwa. Dan kita perlu merasa bahwa kita kurang dalam hal spiritualitas. Itulah kenapa kita butuh Tuhan Yesus sebagai gembala untuk menggembalakan spiritualitas kita. Jadi ketika referen Mazmur menulis bahwa orang yang digembalakan oleh Yesus itu tidak kekurangan, itu tentang jiwa. Karena Yesus tidak pernah menjamin dan menjanjikan materi. Dan itulah yang terjadi dalam Injil. Yesus tidak punya apa-apa, tapi banyak orang yang mencari Yesus. Dan mereka cari apa? Cari uang? Tidak. Cari beras? Tidak. Cari sayur? Tidak. Cari kenaikan pangkat dan gaji? Tidak. Mereka cari kekurangan rohani yang mereka miliki untuk diberikan oleh Yesus. Dan bagaimana Yesus merespon? Yesus pun merespon secara rohani. Hatinya tergerak oleh belas kasih. Ini kan rasa juga. Jadi rasa belas kasih itu tergerak karena ia melihat perasaan yang ada dalam diri domba-domba yang mencari dia itu seperti tanpa gembala. Jadi hati Yesus merasa tergerak oleh belas kasih karena melihat mereka seperti domba tanpa gembala. Jadi rasa terlantar itulah yang mau diobati oleh Yesus. Bapak Ibu, seringkali kita salah paham dan gagal paham dalam hidup beriman dan bergereja. Kita berpikir bahwa kita beriman dan bergereja itu untuk memenuhi kebutuhan material, untuk menaikkan pendapatan, untuk memenuhi kebutuhan finansial. Itu salah sekali. Kita ke gereja dan beriman untuk kita memasok hidup rohani, membiarkan Tuhan mengenyangkan jiwa kita. Maka sabda Allah, tubuh dan darah Kristus yang kita terima adalah pasokan jiwa, makanan jiwa untuk menyegarkan jiwa kita, untuk membangkitkan semangat, untuk mensupport jiwa kita, isi BBM jiwa kita, supaya roh Tuhan bekerja di dalamnya. Dan inilah yang dikatakan oleh surat kepada orang Ibrani ketika dalam salah satu ayat dia berbicara begini. Semoga Allah memperlengkapi kalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi Allah melengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan semoga Ia mengerjakan di dalam diri kita apa yang berkenan kepadanya berkat Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan memberikan kekayaan kepada kita dalam diri Yesus, dan itulah yang kita terima dalam misa, dalam kegiatan rohani, dalam hidup beriman. Tuhan memberikan pasokan kelengkapan untuk melengkapi kita dengan sabdanya sebagai santapan jiwa, tubuh dan darahnya sebagai santapan jiwa. Bukan tentang kekurangan materi, tapi ini tentang kekurangan spiritual. Dan kita punya banyak kekurangan dan kelemahan dan memang miskin secara spiritual. Karena apa? Kita tidak punya cukup banyak waktu untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan. Maka Bapak Ibu, pesan terbaik dari Injil sebenarnya itu mengajak kita untuk memiliki spiritualitas seperti orang banyak, yang walaupun Yesus menghindar untuk menyepi bersama para muridnya, tapi gelora jiwa yang membuat mereka ingin selalu berada bersama Yesus, itu yang membuat mereka kekenyangan rohani. Itu yang membuat mereka seperti tidak kekurangan dalam hidup, karena gembala Yesus Kristus, Imam Agung, selalu berada bersama mereka. Jadi untuk kita konkretnya begini, Bapak Ibu, mari hidup beriman dan bergereja untuk melengkapi kekurangan dan kemiskinan rohani di dalam diri kita, supaya diri kita yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani oleh bantuan dan kekuatan Allah dalam Yesus dilengkapi secara rohani. Kalau secara rohani Tuhan bekerja di dalam diri kita, tidak usah takut dengan kejernihan pikiran, tidak usah takut dengan kemurahan hati, tidak perlu takut dengan will to power, kehendak untuk berkuasa. Karena kalau roh Tuhan sudah bekerja di dalam diri kita, otomatis roh Tuhan akan bekerja
untuk membuat kita mampu melakukan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kan itu kata-kata surat kepada orang Ibrani. Jadi semoga Allah melengkapi kalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi Tuhan yang membantu melengkapi kekurangan spirit dalam diri kita supaya kita hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau mau memudahkan menggerakkan hati Tuhan untuk berbelas kasih, tipsnya cuma satu. Bangun kesadaran kemiskinan rohani di dalam diri untuk kita memiliki antusiasme dan kerinduan yang kuat mencari dan menemukan Yesus seperti yang dilakukan oleh orang banyak dalam Injil. Mereka tidak puas terlalu cepat berlalu atau melalui kebersamaan bersama Yesus. Maka ketika Yesus pergi ke tempat yang lain, ke tempat yang sunyi bersama para murid, mereka pergi cari dan kejar. Jadi rasa haus akan ada bersama Tuhan inilah yang perlu kita bangun di dalam diri, supaya ke gereja menjadi sebuah obat kerinduan untuk melepaskan kerinduan kita berada bersama Tuhan, untuk melengkapi kekurangan rohani di dalam diri kita, agar kekayaan rohani melingkupi seluruh diri kita, sehingga kalau secara rohani kita kaya, jangan takut dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Tuhan akan membuat segala sesuatu baik dan tidak kekurangan, karena jika kita membiarkan hidup kita digembalakan oleh Tuhan sebagai gembala yang baik, kita tidak kekurangan dalam hidup, terutama kekurangan rohani. Semoga Tuhan memberkati.